Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat sore semua. Shalom. Shalom. Mari beri senyum dulu sebelah kanan kiri. Ya, bilang begini. Senang melihat kamu ada di sini. Senang melihat kamu ada di sini. Iya. Saya senang bisa beribadah di hari Minggu terakhir di tahun 2024. Ya. Saudara, siapa yang di sini senang dan bahagia? Angkat tangan. Ya, luar biasa ya. Lihat wajahnya semangat, bergembira karena jemaat GGIC diberkati dan disayang Tuhan. Ya. Amin. Thank you buat hamba Tuhan yang sudah mengundang dan mempercayakan pelayanan firman kepada saya. Saudara bersyukur ya punya gembala, punya hamba-hamba Tuhan, punya semua yang Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat jemaatnya. Hari ini saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan, judulnya adalah Spiritual Compass. Kita semua membutuhkan tuntunan Tuhan. Kita semua percaya tanpa kompas dalam kehidupan kita bisa tersesat. Seringkali dalam kehidupan kita, saudara, in the reality of life, ada 3 hal yang kita alami. Seringkali kita nggak sadar, ya. Sadar atau tidak sadar, 3 hal ini menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, saya sebut yang pertama adalah our pursuit, pencarian dalam hidup. Ya, hidup ini banyak pencarian. Betul atau betul? Betul. Ya, kita semua saudaraku pasti mengalami pursuit in this life. Pencarian makna, pencarian arti, pencarian jodoh. Betul saudara ya? Yang belum punya jodoh nyari jodoh. Yang sudah punya jodoh nyari apa? Nyari rumah ya. Yang sudah punya rumah nyari apa? Nyari mobil ya. Yang sudah punya mobil 1, rumah 1 nyari apa? Mobil kedua, rumah ketiga ya. Kita semua mencari sesuatu. Betul atau betul? Ya, yang belum kuliah mencari jurusan. Ya, yang sudah kuliah mencari pekerjaan. Yang sudah bekerja mencari jodoh, mencari semuanya kita cari. Termasuk kita mencari apa sih arti hidup ini? Makna hidup ini, the meaning of life, the purpose of life. Sebab saudaraku, tanpa makna dan arti hidup kita akan menjadi kosong. Itu sebabnya in the pursuit of our life, seharusnya kita mencari Tuhan, kerajaannya dan kebenarannya. Katakan amin. Itu sebabnya Alkitab firman Tuhan Matius 6:33 mengingatkan kita, carilah dulu, seek first the kingdom of God and all the righteousness. Wow. Ternyata in our pursuit, kita seringkali saudaraku mencari yang lain yang menurut kita baik untuk membahagiakan hati kita, tetapi in our pursuit seringkali saudaraku kita melupakan Tuhan. We neglect God. Yang kedua, setelah our pursuit, in the reality of life ada yang namanya our pleasure. Kita semua saudaraku suka yang namanya kesenangan dalam kehidupan ini. Kita semuanya sebagai manusia senang dengan yang namanya kebahagiaan dalam hidup ini. Lihat mukanya, semuanya senang dan bahagia. Amin. Yang namanya manusia ini kita menghindari susah. Betul? Kita nggak mau repot, kita nggak mau capek, kita nggak mau susah. Kalau bisa semuanya yang happy-happy. Kalau bisa semuanya yang senang-senang. Ya tuh ya. Ya. That's the reality of our life. Kita saudaraku kalau Natal happy karena apa saudaraku? Dekorasinya bagus, bajunya bagus, saudaraku khotbahnya bagus, makanannya bagus, saudaraku gedungnya bagus, semuanya bagus. Kita happy. Bahkan hari-hari ini saudaraku kalau saya pergi ke gereja bule, pertanyaannya adalah apa saudaraku setelah kebaktian? Are you enjoy the service? Is that correct? Yang ditanya bukannya kamu mengalami kebenaran apa, kamu bertobat apa, kamu berubah apa, tapi yang ditanya, are you enjoy? Kita sebagai manusia mencari kenikmatan, mencari kesenangan. Kalau ke gereja saudaraku khotbahnya kelamaan, nggak suka, betul? Sudah ada yang kritik katanya khotbah saya kelamaan.
Kita datang ke gereja cari parkir susah, nggak suka. Kita datang ke gereja saudaraku nyanyinya kelamaan, suaranya falas, musiknya yang males. Wah saudaraku nggak suka, komplain. Satu kali ada suara sampai ke telinga saya, aduh puji-pujiannya nggak ngangkat nih hari ini. Saya bingung, nggak ngangkat, emang apanya yang diangkat? Nggak ngangkat, bulu kuduk saya nggak merinding Kak Yos. Oh kamu kalau nyanyi harus bulu-bulu merinding ya? Iya. Waduh, ya sudah lain kali pujian sama leader ngangkat mimbar dikit, kayak ngangkat mic, yang mic juga boleh lah, biar suasana ngangkat dikit gitu loh. Banyak orang Kristen kalau datang ke gereja nggak ada makanan komplain, saudaraku. Khotbah terlalu pendek komplain, khotbah nggak ada isinya komplain, khotbah terlalu berbobot komplain. Karena kita mencari kesenangan. Ya toh ya. Senang kalau kita Natal, semuanya makan, tahun baru semuanya makan, semuanya indah, semuanya happy, senang, we so happy. Tapi saudaraku, in our pleasure, seringkali kalau kita jujur, kita melupakan Tuhan. Loh, berapa banyak kalau lain lagi holiday, suasana lagi holiday season begini, jalan-jalan naik cruise, jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Amerika. Saya tanya balik jemaat, berapa banyak kamu ke gereja hari Minggunya? Aduh Pak Yosafat, kan lebih kebaktian. Sekali-kali bolehlah bolos gereja, sekali-kali bolehlah nggak berdoa. Sih, gimana kalau orang tuanya sampai akhirnya bolos, anak-anaknya gimana? Sampai akhirnya melupakan Tuhan karena kita hidup begitu nyaman. Apalagi di Australia, di Sydney. Katanya Australia ini udah setengah surga. Begitu nyaman, semuanya enak, semuanya nyaman. Untung jalannya aja belum dari emas, nanti kalau di surga beneran ya. Kalau kita mau jujur, in our pleasure, kita forget God. Kita sering kali melupakan Tuhan. Lalu in our reality yang ketiga adalah in our pain. Kita mengalami yang namanya kesukaran dalam hidup, kesulitan dalam hidup, pergumulan dalam hidup, tantangan, trial, suffering. Ini nggak bisa dihilangkan dan nggak bisa diignore, nggak bisa di-delete. Tahun ini saudaraku kita banyak mengalami saudaraku pursuit, pleasure, and juga pain dalam hidup kita. This is the reality in our life. Dan di dalam kesukaran, kesulitan, tantangan, pergumulan hidup, we often saudaraku reject God. Kita menolak Tuhan. Kita menjadi bitter instead of better. Seharusnya di dalam tantangan pergumulan kita memilih untuk menjadi orang yang better and better, lebih baik lagi, bertumbuh dalam karakter ilahi. Katakan amin. Tapi banyak orang di dalam pain in this life menjadi bitter, pahit, mempertanyakan Tuhan. Di manakah Engkau? Kenapa ini terjadi? Kenapa saya alami ini? Kenapa nggak tetangga saya? Kita sudah membaca Mazmur pasal yang ke-77. Bapak Roy sudah membacakan satu pasal ini. Ini menceritakan sebuah pergumulan kehidupan yang dialami oleh pemazmur Bani Yedutun Asaf. Saya mempelajari firman Tuhan ini dan saya merenungkan. Dan Asaf sudah menjadi salah satu favorit dalam kehidupan saya. Karena Asaf begitu sangat vulnerable. Dia sangat terbuka. Dia sangat jujur dalam kehidupan perjalanan in a spiritual pilgrimage. Dan saya bersyukur dalam perjalanan kerohanian kita sebagai musafir yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Akhirnya saudaraku kita menyadari di dalam semua, in our pleasure, in our pursuit, in our pain, kita membutuhkan spiritual compass. Karena tanpa spiritual compass, kita bisa dipimpin oleh emosi dan perasaan kita. Kita bisa dipimpin dengan apa yang kita lihat secara jasmani. Kita bisa dipimpin oleh kedagingan kita. Tetapi kita bersyukur saudaraku, Asaf begitu jujur. Di dalam segala hal yang dia cari, kenikmatan, bahkan pergumulannya, dia tidak neglect God, dia nggak forget God, bahkan dia nggak reject God. Dia benar-benar saudara look up to God.
Dan dia membawa semua pergumulan hidupnya dengan hati yang sangat jujur dan terbuka. Dan disitulah dia menemukan spiritual compass yang akan kita pelajari bersama-sama. Apa saja saudaraku spiritual compass yang dialami oleh Bani Asaf ini, saudara? Saya merenungkan, saudaraku, dan saya mencatat setidaknya, saudaraku, ada 3 hal yang bisa kita renungkan dan kita pelajari dan kita lakukan menutup tahun 2024 ini. Dan akhirnya kita mempersiapkan diri menghadapi tahun 2025 ke depan. Saudara bisa catat baik. Yang pertama, saudaraku, apa yang dilakukan Asaf? Dia, saudaraku, fokus kepada yang namanya the goodness of the Lord. Dia berfokus kepada the goodness of God. Bilang sama-sama, the goodness of God. Goodness of God. Saudaraku, kalau kita baca Mazmur 77 ayat yang pertama sampai yang keempat atau yang kelima, ini jujur sekali, saudaraku, ya, yang namanya Asaf. Kalau kita bilang gini, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Kata berseru-seru artinya, saudaraku, dia teriak nggak ketika doa? Teriak ya. Berseru-seru dengan nyaring. Bahkan diulang lagi di ayat yang pertama, dengan nyaring kepada Allah. Berarti menunjukkan suaranya kenceng nggak, saudara? Kenceng ya. Alkitab bilang ini, supaya ia mendengarkan aku. Waduh, rupanya Asaf ini berpikir kalau dia nyaring berseru-seru Tuhan dengar. Kalau suaranya pelan-pelan mungkin Tuhan nggak dengar kali ya. Saya percaya Tuhan mendengarkan kita, saudaraku, ya, ketika kita bersuara keras maupun tidak. Betul? Karena tidak semua kita suaranya keras seperti Pak Pendeta Robi. Ya, kalau Pak Pendeta Robi suaranya memang kenceng. Beliau pengkhotbah KKR. Amin, saudara. Saya pernah lihat jemaat, saudaraku, ya, waduh, kalau ngomong pelan, kalau doa juga pelan. Ya, saudaraku, ya, kakinya keinjek pendeta juga, aduh, gitu. Kok pelan banget gitu, nah, suaranya pelan. Tuhan juga mendengar, saudaraku, ya. Tapi yang namanya Asaf ini, dia jujur banget, dia berseru-seru dengan suara nyaring kepada Allah. Lalu, saudaraku, dikatakan pada ayat ketiga, pada hari kesusahan aku mencari Tuhan. Bagus nggak kira-kira? Bagus ya? Lagi susah, dia nggak cari pendeta, tapi cari Tuhan. Wah, ini luar biasa. Jadi pendeta kerjanya ringan. Coba semua. Benar loh. Coba kalau semua jemaat hari kesusahan mereka mencari pendeta, pendetanya stres. Coba kalau 100 jemaat, lah pendetanya ditelepon tiap hari susah, tiap hari struggle, 100 telepon. Itu kalau 1 jemaat 1 masalah. Coba kalau 1 jemaat 3 masalah, 300 sudah telepon. Asaf jujur banget, pada hari kesusahanku, pada hari penderitaanku, aku mencari Tuhan. Bagus gak, saudara? Bagus. Bagus kalau kita mencari Tuhan, lalu Tuhan mendengar doa kita, lalu Tuhan menolong. Itu kan maunya kita, ya enggak? Tapi ketika kita mencari Tuhan, berseru-seru dengan nyaring, berseru-seru dengan nyaring, Tuhan gak nolong. Pernah nggak ketika kita berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, berteriak kepada Tuhan minta tolong, seakan-akan Tuhan diam? Saya mengalami in my spiritual pilgrim, dalam perjalanan kerohanian saya seperti musafir yang sedang berjalan dalam dunia ini menuju kepada kekekalan. Saya mengalami masa-masa di mana saya berdoa, berseru, mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Tapi seakan-akan Tuhan diam. Dan Tuhan ingatkan saya, sama ketika saya lagi mahasiswa, dosennya itu diam ketika lagi ujian. Saya lagi mengalami ujian dari Tuhan. Tuhan menguji, Tuhan memurnikan, supaya setiap kita selalu bertumbuh menjadi better, not bitter. Kita nggak neglect, kita nggak reject, kita nggak forget God, tapi we put Christ as the center in our heart. We put Christ as the master of our life. Sehingga no matter what happen,
kita boleh selalu percaya kepada kedaulatan dan kemurahan Tuhan. Amin. Apa yang dialami oleh Asaf? Dia berseru, dia berteriak dengan suara nyaring kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Dia semakin lemah lesu semangatnya. Bahasa Inggris berkata, my spirit fainted. Semangat itu bahasa Inggrisnya disebutkan spirit. Semangat kita kalau lesu, repot sudah. Tapi Bani Asaf jujur banget. Dia become vulnerable, terbuka. Apa adanya. Ini yang saya suka dari Alkitab. Dia jujur banget. In our pain, in our struggle, in our pleasure, in our pursuit, Christ become the center. Bahkan saudaraku Asaf bilang begini, saudara, luar biasa. Dia bilang bahwa dia mau ngomong aja susah, saudaraku, matanya nggak bisa nutup. Malam-malam saudaraku matanya nggak bisa nutup, nggak bisa tidur, insomnia di rupanya. Pernah nggak saudaraku lagi bergumul, struggle, saudaraku nggak bisa tidur? Saya pernah. Bukannya sehari 2 hari, bukan hanya berminggu, berbulan-bulan. Susah tidur saya. Istri saya tahu. Saya seorang pendeta, pengkhotbah, pendoa. Saya suka berdoa. Tapi ketika saya berdoa, merenungkan firman, mencari Allah seakan-akan Tuhan dia, langit menjadi tembak. Asaf mengalami seperti ini. Matanya nggak bisa tertutup, mulutnya nggak bisa ngomong lagi karena hatinya gelisah hatiku. Wow. Rupanya dia ngalamin, kalau istilah zaman now ini namanya andilau, antara dilema dan galau. Dia bingung, saudara. Dilema, galau, bingung, gelisah hatiku. Bayangin loh saudara, seorang pemazmur penyembah Tuhan, tapi dia jujur banget. Bahkan saudara kita bilang, mataku nggak bisa ngomong. Mataku nggak bisa ngomong. Mataku saudara nggak bisa apa? Nutup mulut tuh nggak bisa ngomong lagi tuh, saking gelisahnya andilaunya tuh. Iya kan? Dia bilang mulutku tuh nggak bisa berkata-kata lagi. Saya pernah ketemu sama orang lagi stres, saya tanya, Om, apa yang bisa saya doakan? Matanya ini sudah cuma kosong aja, udah nggak bisa ngomong lagi mulutnya. Stresnya itu udah level nggak tahu tingkat berapa. Tapi di tengah-tengah pergumulan dia, saudara, dia mengingat dan dia percaya kepada kedaulatan Tuhan. Saudara bisa rasakan ada pressure, ada tension di sini. Tapi setelah pressure, tension, in the text ada sebuah shifting. Bilang sama-sama shifting. Ada sebuah shifting, ada sebuah pergeseran fokus. Dan di sini saudaraku yang pertama, Asaf berfokus kepada the goodness of God. Wow. Ini yang menjadi spiritual compass kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan, ingat kebaikan Tuhan. Bilang sama-sama kebaikan Tuhan. Asaf meneruskan saudaraku di dalam ayat yang berikutnya, ayat ke-7, 8, 9. Di dalam 3 ayat, Asaf menyatakan hatinya dan ditulis dalam Mazmur 77 5 pertanyaan. Dan kalau saudara telusuri 5 pertanyaan ini begitu dalam. Dan kalau kita nggak ngerti konteksnya, kita bingung. Tetapi kalau kita ngerti, saudaraku, kita akan semakin dibukakan. Ternyata di balik pertanyaan demi pertanyaan itu luar biasa. Bukannya Asaf ini mengungkapkan ketakutan, kebingungan, dan kegelisahannya, tetapi di balik 5 pertanyaan ini, saudaraku, Asaf menancapkan imannya didasarkan kepada karakter Allah yang baik untuk selama-lamanya. He is good all the time. Katakan amin. 5 pertanyaan ini saudaraku dikatakan, will the Lord reject forever? Akankah Tuhan menolak aku selama-lamanya?
Has God forgotten to be gracious? Sudah habiskah kemurahan Tuhan dalam kehidupanku? Wah, pertanyaannya dalam sekali. Yang ketiga, has he in anger shut up his compassion? Apakah kemarahan Tuhan itu menutup belas kasihannya untuk selama-lamanya? Has his promise failed forevermore? Sudahkah gagal janji-janji Allah itu untuk turun-temurun? Dan yang kelima dikatakan, have you forgotten to be gracious to me? Saudara, ini disebut kalau dalam istilah teologi itu adalah the rhetoric question. Rhetoric question itu adalah sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan. Tetapi kita tanya bukan karena kita bingung dan akhirnya kita hilang ingatan, tetapi ketika kita tanya itu untuk meneguhkan iman percaya kita. Nangkep sudah? Contoh, rhetoric question. Saya nggak perlu tanya karena saudara dan saya semua udah tahu, tapi saya tanya untuk meneguhkan setiap kita. Contoh, bukankah Bapak Pendeta Haryanto Rusli adalah gembala jemaat GGIC? Jawabannya apa? Iya, of course. Nangkep sudah? Pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan karena semua kita sudah tahu, tetapi dipertanyakan lagi di tengah-tengah situasi yang dibutuhkan untuk meneguhkan iman jemaat. Ketika lagi chaos, ketika lagi bingung, ketika lagi kacau, ada seseorang yang bertanya, hang on, gembala di sini bukannya Pak Haryanto Rusli ya? Pertanyaan itu bukannya dia nggak tahu, tapi pertanyaan itu ditanyakan untuk meneguhkan iman. Itulah rhetoric question. Dan di tengah-tengah pergumulan asap, dia mempertanyakan 5 pertanyaan. Di dalam 3 ayat ini, semuanya berfokus kepada karakter Allah yang berfokus kepada kebaikan ilahi, the goodness of God. Luar biasa, saudara. Tuhan tidak pernah lalai kepada janjinya. Tuhan tidak pernah melupakan kemurahannya dan kasih setianya. Tuhan tidak melupakan janjinya turun-temurun. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. He is good and all the time He is good. Inilah yang menjadi spiritual compass yang pertama yang Asaf alami di dalam hadirat Allah, in the presence of God. Ketika dia berdoa mencari Allah, dia mengalami tension, dia mengalami struggle, dia mengalami tekanan, pressure. Tetapi ketika dia berdoa, dia mengalami shifting karena hatinya berfokus to the goodness of God. He is good all the time, and all the time He is good. Sekarang bilang sebelah kanan kirinya, tepuk pundak-pundaknya, bilang ini, Tuhan baik buat hidupmu. Amen. Tahun lalu, saudaraku, persis 1 tahun yang lalu, saya bersama keluarga lagi naik cruise. Kami naik cruise dari Singapura 2 minggu di atas cruise, terakhir sampai di Hong Kong. Kita melewati Natal di cruise, kita melewati Tahun Baru di cruise. Kami berhenti saudaraku di beberapa kota, di Kambodia, lalu di Thailand, lalu di Vietnam, terakhir sampai di Hong Kong. Di Thailand kami pergi ke beberapa tempat, di Vietnam pergi ke beberapa tempat, dan kami menikmati yang namanya kebaikan Tuhan. Saya bilang sama istri saya, wow, luar biasa, Tuhan baik menyertai kita. Tahun lalu adalah tahun yang cukup berat bagi kami. Dan Tuhan memberikan kita saudaraku penghiburan di akhir tahun. Kami bisa cruise bersama keluarga. Dan saya bilang anak-anak sudah gede. Anak saya yang pertama sudah 23, yang kedua sudah 21 tahun. Masih mau liburan sama kita. Itu merupakan sukacita tersendiri buat hati saya sebagai seorang ayah. Dia bilang, Mom and Dad, aku mau sama teman, aku mau sama friend, aku mau sama fiancé aku mau sama pacar aku. Lebih enak, lebih happy kalau sama papi mami boring. Ya kan? Tapi bersyukur di cruise itu
Terlalu banyak acara, terlalu banyak entertainment, terlalu banyak makanan. You can eat till you drop, ya kan? Boleh makan sepuasnya, ya kan? Mau jacuzzi, mau berenang, mau main basket, mau main apa aja ada di situ. Dan akhirnya mereka juga nggak boring. Ya, ada beberapa hari dia sempat boring, ya karena 2 minggu, ya walaupun kita turun di beberapa kota negara, we enjoy so much dan kita menikmati kebaikan. Tahun ini 2024 Tuhan juga nyatakan kebaikannya dalam keluarga kami. Tahun ini kami pergi ke Amerika 2 kali, bulan Juli lalu bulan September. Sebelum bulan Juli kami pergi ke Amerika, kami extend ke Kanada. Ya, kami pergi ke Vancouver lalu ke Calgary sampai kita lihat Lake Louise. Kita lihat danau-danau, gunung-gunung, Rockies Mountain. 1 minggu saya nyetir sendiri di sana. Dan saya melihat kebaikan Tuhan menyertai kehidupan kami. Selesai dari perjalanan di Kanada, kami berdua aja kali ini. Honeymoon lagi, saudara. Kami naik Alaska Cruise. Dan di Alaska Cruise itu, saudaraku, kami cuma 7 hari. Pada waktu di Alaska Cruise itu kami berhenti di beberapa tempat di kota-kota Alaska yang terkenal, ya kita berhenti di Juneau, di Skagway, di Ketchikan, di beberapa tempat. Saya ini pengen banget pada waktu Alaska Cruise itu pengen lihat yang namanya brown bear, beruang yang warnanya coklat, yang imut-imut itu sudah, ya zaman yang besar yang hitam gitu, menakutkan itu ya. Tapi di beberapa tempat ini sudah berhenti di 3 tempat, 4 tempat saya lupa. Nah lihat brown bear itu. Saya bilang sama istri saya, Mam aku berdoa, aku pengen lihat brown bear. Malam-malam, pagi-pagi saya selalu bilang, I wanna see bear, I wanna see bear. Sampai istri saya bilang, kamu kayak anak kecil sih. Ya nggak apa-apa, my inner child within me want to see a bear. Sudah tahu dalam setiap kita itu punya inner child loh dalam hidup kita. Even though you are 50, even though you are 60, 70, masih ada inner child within your emotion. Dan saya rilis my inner child. Saya bilang, I want to see brown bear. Nggak ketemu-temu sudah. Padahal saudaraku di beberapa tempat itu kita udah ikut tur beberapa kali. Kita lihat whale, kita lihat orca, ya the giant killer whale, kita lihat banyak hal. Tapi brown bear kita nggak lihat. Sampai saudaraku yang pot terakhir berhenti di Ketchikan. Saya sama istri saya ini sudah booking yang namanya Slumberjack Show. Sudah tahu nggak Slumberjack Show? Yang orang naik potong-potong kayu begitu ya. Perlombaan antara tim Amerika sama tim Kanada, seru banget lah. Itu saya booking jam 1:30, pertunjukannya 1 jam sampai setengah berapa tuh? 3 ya. Sedangkan saudaraku, cruise kami itu harus take off meninggalkan Ketchikan itu jam 5:30 sore. Kami nyampe jam 11. Jadi begitu kami nyampe, kami tur dulu keliling-keliling kota, makan siang, baru 1:30 nonton Slumberjack Show. Nah, pada waktu kami turun di Ketchikan itu ada banyak counter tour lokal di situ. Saya tanya, bisa nggak aku mau lihat brown bear? Oh, could be, there is possibility. Jam berapa saya tanya? Pada nggak bisa semua. Ada yang jam 12, ada yang jam 1. Wah, tabrakan, saya udah ada appointment Slumberjack Show, ya kan? Saya bilang, bisa nggak? Kalau kelar ini 2:30, kamu bisa bikin tour buat aku jam 3, bisa nggak? Orangnya sudah aku telepon sama manajernya, akhirnya dia bilang, okay, for you we can customize the tour. Wah, saya happy banget saudara. Rupanya disiapkan customize private tour buat kami. Lalu saya tanya berapa harganya? Di brosurnya 1 orang $80 untuk 2 jam tour saudara. Saya tanya ini turnya kemana? Kita akan bawa kamu ke forest, kita bawa kamu ke creek. Could be, there is potensial bisa lihat bear, lihat bald eagle. Saya pengen lihat raja wali terbang. Itu hanya ada di daerah sana. Saya bilang bisa nggak lihat? Bisa. Oke, 2 jam, $80 brosurnya. Tapi dia bilang, oke, for you, we gonna give you discount.
only pay $40. Wah, orang Indonesia suka diskonnya kan? $40 satu orang, dua $80. Waktunya sudah di-adjust sesuai dengan waktu kami. Wah, kami senang banget. Saya bilang, Tuhan, Kau begitu baik. Selesai setelah berjack show, kita nonton show, kita nikmatin kemurahan kebaikan Tuhan. Kita langsung siap-siap pergi ke tur. Rupanya bukan dijemput pakai bus besar, tapi pakai bus kecil yang kira-kira cuma 10-12 seater. Kami duduk di situ, kita nunggu 5 menit, supirnya datang, lalu ngobrol-ngobrol sebentar. Kami bilang, "Where is the other one?" Dia bilang, "Yeah, we're still waiting." Ternyata saudaraku, kami pikir cuma berdua aja. Ternyata muncul 4 orang lagi, 2 couple dari cruise yang berbeda. Di Alaska tuh bisa berhenti 4 cruise, saudara. Saya tanya, "Kamu dari cruise mana?" Kalau kami dari Holland American Line. Oh, dia dari Princess. Oh, dia dari Royal apa gitu. Oh, oke. Ketemu cuma 6 orang, saudara, akhirnya berangkat. Lalu saudara, orangnya bilang begini, "You better pray." "Oh yeah, I'm pastor. I like to pray." Gitu. Saya tanya, why we need to pray? Ya, karena kita mau lihat wildlife. Belum tentu eagle-nya itu nongol because it is raining. Alaska, saudaraku, itu suka hujan, dingin, hujan. Nah, kalau hujan, burung Raja Wali itu kayak orang Indonesia, sukanya ngumpet di dalam balik selimut yang hangat, katanya. Dia bilang, kalau hujan begini nih Raja Wali nggak akan terbang nih. Oh, oke. Lalu dia bilang juga, kalau bear pun itu juga kalau hujan begini, biasanya dia suka males. Ya udah, saya sama istri saya cuma bilang, "Lord, I want to see bear." Dan luar biasa, saudara, dibawa ke hutan, bawa ke creek, dan orangnya bilang, keluar, tunggu di sini. Dan ternyata, saudaraku, setelah beberapa menit, rupanya benar loh, bear itu dengar doa saya. Keluar bear, bukan cuma 1, tapi 2 bear, saudaraku. 2 bearnya keluar, lalu dia nyebrang sungai Creek itu, luar biasa. Begitu dia balik, dia makan salmon di mulut dia. Saya lihat bear catch the salmon, makan sambil gondal-gandul. Saya senangnya, happy-nya pisan-pisan, saudara. Waduh, saya lompat-lompat kayak anak kecil dan saya bilang, "Tuhan, Kau baik." Dan setelah lihat bear catching the salmon, saya dibawa pergi ke pantai, saudara. Lihat satu pohon, itu isinya, saudara, bald eagle, Raja Wali yang putih, dan dia terbang. Dan beberapa, saudara, dia bertengger di gunung, beberapa bertengger di pohon. Dan saya bisa puas banget saya menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan gini, "Tuhan, terima kasih Kau jawab doa. Tapi ini holiday loh Tuhan, bukan untuk pelayanan." Dan Tuhan bilang begini, "Kebaikanku buat engkau anakku, bukan hanya dalam konteks pelayanan, tapi dalam seluruh kehidupan." Saya nangis. Mari kita count God's blessing. Kemarin hari Sabtu saya jalan-jalan sama anak saya berdua, kita hiking ke Blue Mountain. Anak saya yang cewek sudah bawa pacarnya, tunangannya, ada calon mantu. Wah, ngomong bahasa Inggris karena mantunya calon bule, ya, orang bule. Kita sudah hiking dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dan kita menikmati kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak hanya diukur dari berkat yang spektakuler dan luar biasa, tapi kita bisa jalan sehat, menikmati udara yang kemarin gak terlalu panas, jalan sama anak, calon mantu, makan bareng, duduk bareng, lihat sunset bareng, lihat valley, lihat mountains. Saya nangis. Ingat kebaikan Tuhan. Amin. Bilang sama-sama, the goodness of God. Nah, yang kedua, sekarang saudaraku, Bani Asaf dia melihat bukan hanya kebaikan Tuhan, tetapi dia melihat kepada apa? Yang namanya the greatness of God. Bilang sama-sama, greatness of God. Ini luar biasa. Dia bukan hanya berfokus kepada kebaikan Tuhan, tetapi juga kepada kebesaran Tuhan. Wow.
Ayat yang kita baca saudaraku dari ayat-ayat yang di bawahnya ini mengingatkan kepada kita bahwa Asaf berfokus kepada kebesaran Tuhan. Kalau kita renungkan saudaraku di dalam ayat yang ke berapa nih? Ayat yang ke dia bilang pada ayat yang ke-11 mulai. Ya, ayat yang ke-12, dia mengingat perbuatan Tuhan, dia mengingat keajaiban Tuhan, dia menyebut pekerjaan Tuhan, dia merenungkan perbuatan Tuhan, dia berkata Allah mana yang besar seperti Allah kami. Wow, rupanya ada shifting yang dialami dari spiritual compass seorang Asaf ini. Dia melihat bukan hanya kebaikan Tuhan, Tuhan baik, karakter Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan setia, tetapi juga dia melihat kebesaran Tuhan, the greatness of the Lord. Kalau sudah pernah mendengar pelayanan yang namanya navigator, pernah mendengar? Pernah Pak Yos? Kapan? Barusan. The navigator, foundernya namanya Doug Spark. Doug Spark ini the founder of the navigator. Dia bilang begini, keep a record of God's track record in your life. Menarik banget ya. Keep a record of God's track record in your life. Nah, navigator ini banyak pelayanan mahasiswa. Ya, dulu ketika saya mahasiswa, Pak Robi sudah khotbah di kampus kami. Ya, kami suka belajar saudaraku yang materi-materi dari navigators. 6 atau 7 buku tuh yang warnanya merah, kuning, hijau itu ya. Dan salah satu saudaraku dari sebuah prinsip yang saya pelajari, yang hari ini kita renungkan adalah keep a record of God's track record in your life. Artinya apa? Ketika kita memiliki sebuah record kebaikan, kebesaran Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, itu membuat iman kita saudaraku tidak mudah goyah ketika kita mengalami pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Amin. Mari saudaraku, saya dorong setiap kita keep a record of God's track record. Tahun 2024 akan berakhir. Counts God's blessing. Tadi Pendeta Haryanto berkata, kalau kita menghitung semua berkat-berkat Tuhan sekalipun, pasti ada yang tercecer karena begitu banyaknya. Kok gak ada yang amin? Amin. Ada seorang saudaraku yang menulis sebuah puisi dan bilang gini, kalau saja semua manusia di muka bumi ini menjadi pujangga, dan kalau saja semua air laut di muka bumi ini menjadi tintanya, dan kalau saja semua ranting-ranting, semua pohon di dunia ini menjadi penanya, dan langit di muka bumi ini menjadi kertasnya, itu pun tidak bisa sanggup untuk memuat semua kebaikan dan kebesaran Tuhan. Wow. Saya belajar, dan terutama saya melihat istri saya. Dia selalu mencatat apapun, sekecil apapun yang kita anggap kecil, kebaikan dan kebesaran Tuhan ternyata begitu besar dan banyak. Dan ketika saudaraku dia membaca jurnal dia dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, kita semua dibuat kagum akan kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita fokus kepada pergumulan dan masalah, kita akan mudah menjadi kalah. Tetapi kalau kita fokus kepada kebesaran dan kedahsyatan Tuhan, kita akan punya iman yang akan mengalahkan dunia. Katakan amin. Inilah kemenangan kita, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang berkemenangan? Kita harus punya iman yang bisa mengalahkan dunia. Sudah tahunya bedanya yang namanya Daud dengan Raja Saul ketika dia menghadapi Goliat. Saya tanya sama saudara, yang dialami, yang dilihat, yang dihadapi sama atau enggak? Sama ya. Yang dilihat sama, yang dihadapi sama, yang dihadapi juga pergumulannya sama di depan. Raksasa Goliat. 40 hari dia intimidasi terus orang-orang Israel. Tidak ada yang berani maju, termasuk Raja Saul. Sudah tahu gak bedanya apa Raja Saul dengan Daud? Saul, saudaraku, pandangannya, perspektifnya, fokusnya
tertuju kepada kebesaran Goliat, kebesaran masalah. Oh, he's too big, I cannot defeat. Benar, saudara? Tapi Daud ketika dia masuk ke medan peperangan, fokusnya adalah kebesaran Tuhan. Amin. Dan dia lihat masalahnya, pergumulannya yang dia sama seperti Saul. Tapi karena dia lihat kebesaran Tuhan, dia bilang, oh, Goliat is too big to be missed. Pasti kena nih badan segede bagong begini. Nangkap, saudara? Pergumulannya sama, tantangannya sama, tapi perspektifnya beda. Ada shifting yang dialami oleh Asaf. Dia tidak lagi lihat pergumulannya, dia lihat kebesaran Tuhan yang jauh lebih besar dari segala perkara. Dan ternyata itu menjadi sebuah spiritual compass dalam kehidupan. Bilang sama-sama, the greatness of God. Kalau yang pertama kita mempelajari the theology of the goodness of God, yang kedua kita mempelajari the greatness theology of the greatness of God, di mana Tuhan itu lebih besar dari segala perkara. Bahkan above and beyond than we can imagine, above and beyond than we can think, and we can pray. 2 minggu yang lalu istri saya baru mengalami kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Tahun yang lalu, saudaraku, kira-kira bulan April atau Mei, di tempat pekerjaan dia, dia dulu bekerja di Wesley Mission selama hampir 12 tahun. Dia nanganin work health and safety. Dia menjadi spesialis. Kalau ada injured worker di sana di Wesley itu ada kira-kira 2.000 staff full time yang melayani dalam banyak hal. Kalau ada staff yang injured, luka dalam pekerjaan, istri saya yang nanganin. Dan saudaraku, dalam career development day satu hari, manajer dia bertanya kepada timnya, what you gonna become in the 5 years? Semua suruh tulis goal setting. Dalam 5 tahun mau jadi apa? Istri saya bingung mau jadi apa ya dalam 5 tahun. Dia tulis, saudaraku, setelah doa bergumul, dia nulis, I want to become work health and safety well-being manager in the 5 years. Lalu setelah itu interview sama manajernya, dia tanya, ada nggak training di sini, ada nggak pelatihan? Dia bilang, oh nggak ada, kami nggak ada budget. Oh, oke. Berarti dia harus terima aja dengan iman, 5 tahun, could be bisa jadi manajer. Lalu bulan September, ya, ini tahun 2024, berarti tahun 2023, ulang tahun dia tanggal 10 September, tolong diingat, ya. Pas hari ulang tahun, dia kenal dengan seorang hamba Tuhan, nggak tinggal di Australia, nggak tinggal di sini, jauh, seberang laut lah, luar negeri. Ya kan, dia telepon, ngobrol-ngobrol, happy birthday Vera, iya. Dia bilang, boleh nggak, Pastor, you pray for me? Oh, oke, I'm glad to pray for you. Lalu dia berdoa, ketika dia doa, dia bilang, I see a vision. Dia bilang, saya dapat penglihatan, I see you berdiri, lagi kasih training, dan kamu sangat confident, kamu begini. You are in the new landscape. Dan dia bilang, ini bukan bicara gereja, tapi ini bicara in your workplace. Dan God is ready to about to promote you. You are in the new place, a new territory, new landscape. Dia terima aja dengan iman, oke, amin, dia nggak ngerti kan. Dalam waktu 1 minggu setelah dia ulang tahun, setelah didoakan, tiba-tiba dia dapat telepon. Dia dapat telepon dari sebuah company. Dia nggak lagi nyari kerja saat itu. Company ini lihat di LinkedIn dia. Tahu LinkedIn ya? Kalau LinkedIn ini kayak Facebook tapi untuk marketplace dunia kerja. Ya, jadi network orang bisa lihat lah profesi dia dan sebagainya. Dia lihat di LinkedIn, rupanya company ini mencari orang untuk mengisi kebutuhan di company-nya dia yang baru ini, yaitu saudaraku seorang yang kerja di non-profit organization dan yang faithful, yang cukup lama. Jadi saya ditelepon, lalu singkat cerita di interview sama manajernya, sama CEO-nya, saudaraku
di dalam waktu kira-kira 1-2 minggu, tiba-tiba dia di offer new job dengan gaji yang lebih tinggi, posisi sebagai manajer, persis seperti yang dia tulis, yaitu apa? Work Health and Safety Wellbeing Manager. Dan dia tulis untuk visi 5 tahun. Tuhan bikin acceleration within that year. Tuhan kasih dan granted pekerjaan yang baru tanpa dia cari. Singkat cerita, dia pindah kerja di sebuah perusahaan namanya Sunnyfield. Kalau sudah tahu Sunnyfield ya, dia disability services, cukup gede juga, stafnya bisa 2000-an juga. Dan dia jadi wellbeing manager di situ. Setelah 1 tahun saudaraku, dia merasa waktu Tuhan dalam hidup dia di Sunnyfield sudah selesai. Jadi saudaraku, 3 minggu yang lalu dia apply job di Seek.com. Itu Alkitabiah loh, Seek.com. Carilah maka kamu mendapat. Ketuklah maka pintu dibukakan, ya kan? Dia nge-apply Seek.com Jumat malam. Saya udah tidur, dia belum tidur. Saya ngapain sih? Apa tidur? Bentar. Rupanya dia lagi nge-apply kerjaan. Setelah hari Jumat dia nge-apply, dia submit di Seek.com. Hari Kamis dia sudah ditelepon sama agennya, diinterview sama agennya. Hari Selasa, saudaraku, dia juga sudah dikontak, di setup untuk pertemuan, saudaraku, hari Senin depan, ya, dengan general manager. Jadi dalam 1 minggu, agent screening selesai. Minggu depannya lagi, Senin, dia ditelepon, lalu dia janjian, saudaraku, untuk bikin Zoom meeting bersama general manager. Lalu saudaraku, sorenya langsung diinterview sama CEO-nya, ya. Dan sorenya itu saudaraku, dia mendapat konfirmasi untuk saudaraku yang namanya reference check. Jadi hari Selasa saudaraku dikonfirm lagi untuk reference check, disubmit 2. Lalu hari Rebo saudaraku reference checknya 2, dikontak sama agennya. Dan hari Jumat dia mendapatkan letter of offer. Dan dalam 2 minggu sudah, akhirnya dia tanda tangan letter offer itu dengan semua berkat Tuhan dan kebesaran yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup dia. Saya bilang sama dia, ini Christmas present buat kamu. Dia cuma bisa nangis. Kalau kita menjadi anak yang mengalami dan mengecap, kalau kita berkata, kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan itu, betapa besarnya Tuhan itu, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak akan mudah goyah. Katakan amin. Kita merayakan Natal, saudaraku, dengan sukacita, dengan anugerah dan berkat yang kita bisa rasakan. Karena Tuhan itu bukan hanya baik, tetapi apa? Besar. Bilang sama sebelahnya, besar. Lebih besar dari pergumulanmu. Katakan amin. Kok nggak semangat? Amin. Semangat saudara. Kita melihat kebesaran Tuhan bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita cakap, tapi semata karena kemurahannya dan kasih setia. Yang ketiga, yang terakhir adalah saudaraku, Asaf dia berfokus kepada the glory of God. The glory of God, kalau kita renungkan saudaraku di ayat-ayat yang berikutnya, yang dia maksudkan saudaraku adalah yang namanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dari saudaraku perjanjian lama, di mana Tuhan menuntun bangsa Israel. Dia mendengar ada gemuruh, dia mendengar ada air laut, dia mendengar. Tetapi ayat yang ke-19 menarik sekali. Di sini dikatakan ayat yang ke-19 bahwa saudaraku dikatakan apa? Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, ya, ayat 17, air telah melihat engkau dan samudra raya gemetar, ayat 18, awan-awan mencurahkan air, gemuruh dan lain sebagainya. Ini menceritakan tentang perjalanan Israel membelah air laut di tengah-tengah saudaraku yang namanya laut Teberau itu. Dan ayat 19, deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang.
melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas. Ayat 20 menarik sekali. Tetapi jejakmu tidak kelihatan. Apa maksudnya sih? Seringkali kita seperti Bani Asaf, kita nggak melihat jejak Tuhan, tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita nggak bisa melihat footprint Tuhan di depan mata kita. Itu sebabnya kita harus melihat dengan mata rohani, spiritual compass. Mata jasmani kita nggak bisa lihat jejak Tuhan di depan kita, tapi kita bisa merasakan pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan ayat ini ditulis, ayat 21 ditutup dengan engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Wow. Rupanya saudaraku di dalam kemuliaan Tuhan, Tuhan hadir walaupun kita nggak melihat jejak di depan kita. Tapi kita menyaksikan tuntunan Tuhan seperti domba yang sedang dituntun oleh kawanan gembalanya. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara buat gereja ini tidak pernah lapuk oleh hujan, tidak pernah lekang oleh panas. Kemuliaannya akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Kalau kita menantikan dengan tekun, dengan iman, kita akan melihat kemuliaan Allah yang even greater glory in the upcoming years. Katakan amin. Bukankah Tuhan kita berkata dia akan membawa kita from glory to glory? Kalau engkau sudah mengalami Tuhan tahun ini, jangan berpuas diri. Mari berdoa supaya di tahun yang akan datang kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam dimensi yang lebih besar lagi. Amin. Tuhan bawa saya dari kota kecil, dari Pemalang, lahir di keluarga yang kecil, di rumah yang kecil, kamarnya juga kecil, orangnya juga kecil. Kami tinggal di kampung Arab, satu-satunya keluarga Chinese di tengah-tengah kampung Arab. Saya ngalamin banyak bully. Ketika saya SMP, SMA, saya pergi ke public school. SMP negeri, SMA negeri. Di situ saya dibully banyak sama orang-orang. Orang Arab sekampung bully saya. Begitu saya keluar dibilang Cina loleng, mati neneng kaleng. Tahu saudara ya? Kalau nggak tahu minta karunia menafsirkan. Waduh, saya dibilangin Cina ya. Wah, orang Cina matinya di kaleng katanya. Waduh, saya punya BMX. Papa saya beliin saya sepeda BMX yang banyak radial, yang ininya pakai belimbing tuh saudara ya. Wah, keren banget lah, paling top lah di kampung saya pada waktu itu. Orang-orang pada jealous. SMP, SMA negeri, saya punya sepeda digembosin, diambil, dibuang, dimintain duit, dicengkeleng. Waduh. Singkat cerita saya bertumbuh jadi seorang anak muda yang gak percaya diri. Saya belajar kungfu untuk bisa bela diri. Tapi saya bersyukur ketika saya SMA, kakak saya, dia sudah kuliah di Undip. Dia berjemaat di PKI Karangsaru, Pak Benyamin Susilo. Saya diajak untuk ikut camp pemuda yang waktu itu Kali Urang. Saya dari Pemalang naik bus sampai ke Semarang, sampai ke Jogja. Ikut camp pemuda di Kali Urang. Disitulah di malam terakhir dedication service saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan singkat cerita, saudaraku, ketika saya bertobat, saya dipulihkan. Saya ke Jakarta, saya kuliah di BINUS. Sampai akhirnya saudaraku, saya lulus kuliah, saya kerja. Saya punya hati rindu melayani Tuhan, menggebu-gebu. Sampai akhirnya setelah saya kerja di perusahaan Jepang, saya putuskan tinggalkan kerjaan itu. Saya melayani full time. Tuhan buka saya berangkat ke kota Perth, dapat beasiswa di kota Perth. Lalu setahun kemudian saya pulang, calon istri saya dikirim ke kota Perth. Kami selisipan 2 tahun. Karena dalam ladang Tuhan dan rencana Tuhan. Nggak mudah. In my pursuit, in my pleasure, in my pain, saya bergumul apakah saya mencari Tuhan dan kehendaknya atau keinginan dan kehendak saya sendiri.
Dan bersyukur setelah itu Vera pulang ke Jakarta, 1 bulan kemudian kami menikah. Setelah menikah kami dikirim kembali ke kota Perth, teruskan sekolah Alkitab kami, melayani di gereja sana. Istri saya hamil. Mau usah ditanya siapa yang menghamili dia. Setelah hamil saudaraku 7 bulan, kami diminta pindah ke jemaat di Melbourne. Ada sebuah jemaat yang membutuhkan pemimpin. Dan pada waktu itu saudaraku, kami diminta untuk mengembalakan jemaat ini. Dan kami pindah, singkat cerita kami teruskan master di sekolah Alkitab di Melbourne. Anak kami lahir di situ. Anak yang kedua lahir di situ. Begitu anak yang kedua sudah 3 bulan, kami diminta pembalayan di Sydney. Juli 2003 kami pindah ke sini. Saya bawa baby yang 3 bulan dan anak umur 2 tahun dan dipercayakan mengembalakan jemaat. Dan saya melihat saudaraku ketika saya lupa setelah 25 tahun di negara kami ini, saya melihat bukan hanya kebaikan Tuhan, tapi saya melihat kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. I see the glory of God, kemuliaan Allah di balik semua tantangan pergumulan, kesenangan, kenikmatan, keberhasilan, kegagalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Dan pada akhirnya saya berkata, God is all about you. It's not about. Amin. Hari ini kita belajar tentang apa saudaraku? Yang pertama, goodness of God. Yang kedua, greatness of God. Yang ketiga, glory of God. 3G gampang ingat. Ya. Kalau Indonesianya 3K, kebaikan, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan. Dan saya berdoa supaya ini boleh menjadi berkat buat setiap kita semua. Dan menjadi bekal kita mengakhiri tahun ini dengan menghitung semua kebaikan, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Membuat kita semakin confident tahun 2025. Kita akan melihat lebih hebat lagi dan lebih dahsyat lagi. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.